Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Nurhaliza dari kelas 11 IPA 6. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta perlindungan, pertolongan, dan ridhonya kepada kami semua. Serta tak terlupakan iringan salam dan salawat bagi junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah dalam pembelajaran bahasa Indonesia dipelajari pada tingkat sekolah dan akan dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, video ini saya buat untuk menjelaskan dan menambah pengetahuan terkait dengan materi-materi dasar dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan dan bukan fiksi. Misalnya, ilmu pengetahuan, alam, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Satu di antara tujuan dari karya ilmiah ialah untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Dalam karya ilmiah harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Jadi dalam membuat karya ilmiah, seorang penulis harus menaati bagian-bagian penting dalam kaidah penulisan karya ilmiah, seperti menggunakan bahasa yang formal, baku, sesuai teori, dan fakta yang ada di lapangan. Beberapa jenis karya tulis ilmiah yang populer antara lain makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, manfaat dari penulisan karya ilmiah. Ada beberapa manfaat dari kegiatan penulisan karya ilmiah bagi seseorang. Manfaat itu diantaranya: 1. Sebagai sarana pengembangan pemikiran tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang dalam membutuhkan dukungan. 2. Sebagai sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan. 3. Sebagai sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. 4. Sarana untuk membantu mengungkapkan sikap kita terhadap suatu masalah. Dan yang kelima, sarana untuk berkomunikasi. Adapun proses dan pentahapan dalam penulisan karya ilmiah. Tahapan berikut antara lain persiapan, studi pustaka pendukung, pengumpulan data dan informasi pendukung, pengorganisasian materi, penulisan, revisi, penyuntingan, dan publikasi. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah, yaitu 1. Menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta dengan jawabannya. 2. Sebagai wahana untuk melatih ide hasil penelitian. 3. Untuk menumbuhkan etos ilmiah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif, yang artinya diterima dan dimaknai oleh pembaca. 2. Tidak ambigu. 3. Objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 4. Menggunakan bahasa baku. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Dan yang terakhir, 6. Berkohesi,
dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini artinya bab dengan bab yang berkesinambung. Selanjutnya ada macam-macam dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel atau jurnal ilmiah, yang kedua makalah, ketiga skripsi, 4 kertas kerja, dan yang terakhir 5 ada tesis. Yang terakhir ada struktur dari karya tulis ilmiah. Pertama judul, kedua pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Yang ketiga kerangka teoritis atau teori landasan yang tercakup kerangka pemikiran dan hipotesis. Keempat metodologi penelitian yaitu prosedur atau tahap penelitian. Yang kelima pembahasan yang berisi tentang isi pokok karya ilmiah. Keenam simpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah merupakan teks tertulis berdasarkan kenyataan dan bukan fiksi, dan biasanya sering kita temukan yang berbentuk artikel dan makalah. Sarannya, sebaiknya menulis karya tulis ilmiah harus berdasarkan struktur dan kaidahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.